Moderator yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Wa qala azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala aidan fi suratil baqarah, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihi, as-sulhu jaizu bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Wa qala Abu Isa, hada haditsun hasanun sahih. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, rawahu Ibnu Majah. Wa aidan yakni arafna fi qawaid al-fiqhiyah, yakni al-aslu fi suruti fil muamalati al-khillu wal ibahatu illa bid-dalil. Wa aidan al-aslu fil muamalati al-khillu wal ibahah. Wal aslu aidan fil muamalah al ibahah illa ayyadullu dalil ala tahrim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Ketua dari APIC Ibu Dr. Rof'ah, kemudian juga seluruh pengurus dari APIC, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia, dan juga yang kami banggakan juga dari KNEKS. Terima kasih atas kerjasama yang sangat luar biasa ini. Saya diberikan amanah untuk memberikan materi terkait dengan 3 hal, atau saya singkat menjadi 2 hal. Pertama terkait dengan saham, kedua sukuk, ya, karena sukuk ini dan juga saham adalah bagian dari surat berharga syariah. Kita akan lihat dari sisi tantangan, peluang, dan juga saranan yang mungkin saya bisa berikan terkait dengan perkembangannya khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ketika berbicara tentang 3 hal ini, tentu saja kita awali dengan bagaimana ternyata memang kebutuhan untuk investasi ini sangat luar biasa sekali, dalam makna investasi itu semakin beragam, dan ternyata middle class, ya, dari muslim middle class di Indonesia juga mengalami peningkatan, sehingga semangat untuk berinvestasi didasarkan pada nilai-nilai syariah itu semakin kuat. Nah, di sini ada saham, sukuk, dan juga surat berharga syariah sebagai jenis investasi yang sesuai dengan syariah. Dan tentu saja sekarang dengan perkembangan teknologi itu menjadi mudah dan juga menguntungkan lebih dibanding dengan mungkin hanya saving biasa atau mungkin juga deposito syariah. Nah, saya kan kalau tadi Ibu moderator menyebutkan sebagai pemantik, maka saya sebagai pemantik untuk bagaimana merasionalisasikan, kemudian juga bagaimana kondisi existingnya, dan juga peluang dan tantangan serta kebutuhan pengembangan. Nanti terakhir ada sedikit kritik dan saranan dari saya. Karena waktunya agak terbatas, maka is our topic, ya, tentang rasionalisasi, kemudian kondisi existing, kemudian peluang dan tantangan, kebutuhan pengembangan, serta kritik dan sarannya. Nah, mungkin sedikit, kenapa? Karena bicara tentang rasionalisasi, yaitu perbaikan dalam perusahaan dengan menghemat tenaga kerja dan biaya serta mempertinggi produksi. Ini mungkin is a very economic statement, ya. Tapi kalau nanti karena kita itu di bidang hukum ekonomi syariah, maka lebih tepat rasionalisasi itu adalah bagaimana agar saham, kemudian juga sukuk, dan juga surat berharga lainnya itu, ya, surat berharga syariah lainnya itu bisa betul-betul
efektif, efisien, dan juga syar'i tentu saja. Nah, ketika bicara tentang rasionalisasi, di sini saya membagi 3. Pertama adalah terkait dengan surat berharga syariah, ya. Kita lihat bagaimana bahwa SBSN, saya arahkan kepada SBSN yang masih belum tersosialisasi dengan baik sehingga masih terbatas pada komunitas tertentu khususnya di perkotaan. Padahal nanti tujuan utama dari sukuk negara itu adalah sebenarnya seluruh lapisan masyarakat di mana saja. Tapi mungkin nanti ada beberapa keterbatasan. Nah, kalau dalam bidang saham ini sangat luas sekali. Kita akan bicara tentang bagaimana mekanisme. Saya akan awali dengan ya mungkin sedikit expert saya, yaitu terkait dengan fikih muamalahnya. Banyak kritik dan saran nanti kita akan sama-sama sampaikan, dan juga saya mohon mungkin bantuan dari seluruh anggota APIC yang memang backgroundnya adalah di hukum murni atau ilmu hukum gitu ya. Nah, ini saya akan bicara tentang bagaimana jumlah modal ini terkait nanti dengan persyaratan yang ada di fatwa DSN MUI yang ini selalu menjadi kontroversi. Demikian juga lembaga ribawi yang di sana masih ya masuk di dalamnya dalam proses mekanisme saham yang kita biasa sebut dengan bank kustodian, dan juga beberapa list dari saham dan juga indeks syariah itu yang memang keluar masuk, dan persyaratannya itu mungkin kita bisa cermati bersama. Nah, terkait dengan sukuk, kita akan lihat nanti salah satu kritiknya itu adalah bagaimana kepemilikan yang harus real berdasarkan nilai-nilai syariah serta landasan hukum yang kuat tentu saja. Nah, ini bentuk dari rasionalisasi yang kita bisa jadikan diskusi, karena ini adalah forum group discussion, maka kita akan diskusi lebih panjang tentang 3 masalah ini. Nah, berikutnya adalah ketika bicara tentang kondisi existing ya dari saham misalnya ya. Alhamdulillah di akhir saya dapat datanya terakhir itu di Maret 2021 itu ternyata cukup besar ya dibanding dengan perbankan. Ini ya saham itu menang karena sudah mencapai 47% ya dengan dari jumlah 457 saham syariah ya, kapitalisasi ini mencapai 3,336 triliun. Tapi ini juga kita bisa analisis juga, kita bisa cermati juga bagaimana ternyata ya yang namanya atau suatu saham nanti yang masuk ke dalam umpamanya indeks syariah, indeks saham syariah Indonesia, atau mungkin juga masuk ke Jakarta Islamic Index ya, JII. Demikian juga nanti sekarang sudah ada IDX Strip Mesh ya, IDX Mesh itu juga menjadi satu perkembangan yang ya sebenarnya cukup bagus gitu, cuman perlu ada nanti perbaikan-perbaikan. Nah, sementara kalau kita lihat dari reksadana yang sekarang menjadi booming dengan adanya berbagai aplikasi ya, berbagai aplikasi investasi itu ya, ternyata sekarang alhamdulillah sudah mencapai 291 reksadana syariah dengan nilai aktiva bersih itu mencapai 38 triliun. Nah, sebenarnya nanti ketika bicara tentang reksadana, tentu saya sebenarnya tidak bisa lepas dari berbicara tentang saham, terutama nanti dari sisi perspektif fikih muamalahnya, di mana persyaratan untuk menjadi sebuah saham syariah atau reksadana syariah ini memang perlu kita cermati bersama, karena ini adalah FGD, berarti bisa dong kita ngasih masukan dan sebagainya. Sementara sukuk negara ini sekarang juga masih sangat kecil, baru sebesar 18% gitu ya, dan juga market share dari sukuk korporasi terhadap obligasi ini 7,2%. Kita tidak bicara tentang apa itu sukuk, kemudian juga obligasi syariah. Saya yakin semuanya sudah paham. Kita hanya bicara tentang kondisi existingnya. Oke, lebih lanjut lagi, lebih detail terkait dengan kondisi existing dari saham syariah. Kita lihat tadi sudah disebutkan bahwa investor aktif saham syariah itu baru 24,7%. Tadi saya sebutkan bahwa kalau untuk jumlah dari saham itu mencapai 47%, tapi untuk investor
yang aktif ya dalam yang mereka melakukan investasi, trading ya dari saham syariah ini baru 24,7%. Ini juga tidak mencerminkan nanti dari muslim atau non muslim ya. Kemudian juga rasio investor syariah dari total investor sebesar 4,1%. Ya, artinya ya masih masih sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Dan salah satu analisis saya kenapa masih sangat kecil adalah memang ya mulai dari sosialisasi, oke, bisa juga masuk. Ini biasanya menjadi hasil dari riset di para peneliti bahwa sebabnya kenapa? Karena adanya atau karena kurangnya sosialisasi. Tapi saya juga melihat dari sisi yang lainnya bahwa ya kita sebut dengan kehalalan gitu ya. Kehalalan dari saham ini masih menjadi kontroversi. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali asatizah atau tokoh agama itu yang masih mengharamkan. Kenapa? Karena ya tadi kita akan analisis dari fatwa atau syarat dari fatwa DSN-nya. Ini kita bicara tentang ini ya, tentang kondisi existing, bukan bicara tentang nanti masukan dan sebagainya. Nah, ketika bicara tentang saham juga ya, ini kemarin sudah dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya yang sangat luar biasa. Ada Prof. Dewi Mustari ya, yang dari Jogja, bicara tentang Nadhoriyatul Amwal ya, teori tentang harta ya. Sehingga di sini ada milkut tam ya, ada milkun nakis. Nah, di sini tentang kepemilikan yang sempurna atas sebuah saham. Ini menjadi satu permasalahan yang memang harus dikuatkan. Demikian juga ketika emiten sebagai perusahaan yang mengeluarkan saham itu masih menggunakan jasa lembaga keuangan ribawi ya. Ini di Malaysia agak lebih turun sedikit levelnya. Maksudnya untuk satu perusahaan yang dia mengeluarkan saham syariah di Malaysia itu dia lebih dalam artian itu yang berkontribusi atau terkait dengan lembaga riba itu lebih kecil dibanding dengan yang ada di Indonesia. Nah, demikian juga kita sedang mengusulkan untuk bagaimana bank kustodian yang menjadi bank atau tempat untuk menyimpan uang untuk melakukan trading, jual beli, investasi di Bursa Efek Indonesia atau IDX ini ya masih berbasis ribawi. Ini nanti menjadi satu permasalahan. Demikian juga nanti sistem trading yang banyak masih melakukan praktik dari bai najas ya. Baik najas. Kenapa? Karena jelas sekali Rasulullah SAW itu melarang untuk jual beli najas, ya, jual beli baik najas. Nah, ini adalah bentuk masih existing dari saham di Indonesia, dan alhamdulillah kita sudah memiliki ada ya kita sebut itu ada 3 ya. Ini yang satu lagi belum masuk, yang IDX dengan MES, di mana masyarakat ekonomi syariah satu komunitas itu mereka mencoba juga melist beberapa saham yang memang masuk ke dalam syarat dia selain juga masuk ke ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, dan juga otomatis juga bisa masuk juga ke Jakarta Islamic Index, tapi juga ada IDX dan juga MES. Ini sebenarnya cukup besar ya untuk kapitalisasi ini dari pasar bursa efek di Indonesia ini ya, tetapi mungkin memang tadi dari sisi investornya itu masih kurang. Nah, ini ada 4 jenis saham ya, atau kita sebut bukan saham ya, 4 jenis bursa indeks yang ditawarkan yang berbasis syariah. Ada ISSI, ada JII, ada JII 70, dan juga indeks IDX MES BUMN 17. Ini biasanya khusus untuk, kalau yang terakhir ini adalah saham untuk BUMN. Nah, ini data sampai periode 2021 di bulan Maret. Jadi kita sudah ada di Bursa Efek Indonesia itu ada 434 saham syariah. Oke. Nah, kemudian ini bicara tentang, tadi kalau bicara tentang saham, next berikutnya adalah kita bicara tentang sukuk ya. Kita tahu sukuk itu adalah dalam istilah yang umum itu adalah obligasi syariah. Walaupun sebenarnya salah ya kalau obligasi kok syariah, padahal obligasi itu kan surat utang gitu ya. Masa surat utang syariah, sehingga kemudian menjadi sukuk dari kata-kata syak ya, kemudian nanti menjadi cek gitu ya, menjadi
sukuk, yaitu kepemilikan atas suatu perusahaan yang biasanya itu nanti akan dicairkan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya. Nah, kita lihat bahwa investor sukuk retail di retail yang di 014 di Indonesia ini memang didominasi oleh kaum milenial. Nah, ini juga menjadi satu masa depan kita, bahwa generasi milenial itu mereka sangat paham terkait dengan bagaimana sukuk ini, gitu ya. Nah, ini ada survei, ya, sumbernya saya ambil dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait dengan siapa sebenarnya investor dari saham. Ya, kalau kita mungkin masuk ke dalam generasi mungkin X, gitu ya. Kemudian juga ada yang di generasi baby boomers, gitu ya, yang 25,86% ya, karena mereka biasanya generasi X dengan baby boomers ini mereka yang memang punya duit, gitu biasanya. Jadi mereka bisa melakukan investasi di sukuk retail ini. Nah, tadi sekilas tentang sukuk, saya yakin semuanya sudah paham. Saya ambil saja dari fatwa DSN MUI yang ketiga, yaitu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, artinya bahwa dia memang kalau di konven itu adalah dia surat utang, gitu ya. Sementara kalau sukuk itu adalah disebut dengan kepemilikan, atau disebut juga dengan bagaimana kepesertaan, ya, seseorang yang memiliki surat tersebut, surat berharga tersebut, kemudian nanti dijadikan sebagai satu kepemilikan yang sifatnya itu tam. Oke, next kepada bagaimana kita lihat perspektif hukum, ya, baik itu hukum yang sifatnya itu positif, ya. DSN juga positif juga, gitu ya. Maksudnya hukum yang berlaku dari mulai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 ini tentang surat berharga syariah negara, ini sudah cukup lengkap sekali sebenarnya. Kemudian juga dilanjutkan juga dengan POJK-nya juga cukup banyak, dan fatwa DSN juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 6 fatwa terkait dengan sukuk ini. Kalau saham nanti di tempat yang lainnya, ini kita sudah sampai kepada sukuk, ya, bicara tentang bagaimana akad yang dilakukan, wakalah, kemudian juga dalam perspektif fikih muamalah kita itu membedakan antara akad atau disebut dengan al-wa'ad dengan al-aqd, ya. Kalau akad berarti dia adalah kontrak, sementara kalau wa'ad itu masih berupa janji. Nah, demikian juga nanti penggunaan juga ijaroh dalam sukuk ini. Nah, ini semuanya kita bisa kritisi bersama untuk kemajuan dan juga perkembangan dari sukuk di masa yang akan datang. Oke, ini dari sisi sukuk, ya, dasar hukumnya. Oke, nah kita lihat bagaimana ternyata berdasarkan data ini sampai dari mulai Oktober 2021, ya, yang sebelah itu dari Januari 2021, kita lihat dari perkembangan sukuk korporasi. Nanti salah satu yang paling penting adalah memang aturan terkait dengan bagaimana sukuk ini, ya, tidak hanya didominasi oleh negara, gitu ya. Ya, negara pastilah, ya, karena banyak sekali proyek-proyek yang memang memerlukan pembiayaan, sehingga kemudian negara akan mengeluarkan sukuk ini. Kita lihat di akhir Oktober 2021 ternyata ini akumulasinya dan juga penerbitannya itu mencapai 320, kemudian nilai outstandingnya itu mencapai ada 186 sukuk, ya, yang sekarang itu sudah beredar, baik itu dia hanya dibeli saja, dalam artian itu dilakukan tradingnya, jual belinya, ataupun juga beberapa yang mungkin kita sebut dengan investor yang tradisional itu dia hanya investasi saja, tunggulah sampai 4 tahun. Tapi kalau yang mereka ke trading biasanya akan berjual belikan, mereka akan memperjualbelikan sukuk mereka. Ini data, ya, sampai 32, bahkan terakhir itu sebenarnya sudah sampai ke sekitar 34 triliun, ya, datanya itu, ya. Di sini dinilai
akumulasi semuanya ya, akumulasi keseluruhannya ini di Januari, kemudian yang ini adalah di Oktober. Kemarin berita terbaru itu sudah sampai sekitar 34-an gitu ya. 34 triliun ini sangat sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, ini sangat sayang ketika dilupakan. Oke. Nah, ketika bicara tentang peluang, sudah 20 menit nih, peluang dan tantangan, maka kita akan lihat bagaimana tingkat literasi khususnya dan juga inklusivitas yang masih rendah khususnya di masyarakat terkait dengan apa? Terkait dengan tadi saham, kemudian juga sukuk, kemudian juga surat berharga syariah lainnya, termasuk juga reksadana. Tadi reksadana nggak dimasukkan. Nah, kemudian juga penerbitan produk investasi syariah yang masih terbatas pada saham syariah, suku dan reksadana syariah. Padahal nanti kalau secara regulasi kita tuh memiliki juga efek beragun aset. Ini memang ya sudah ada sistem syariahnya gitu, tapi memang masih belum begitu banyak dilirik oleh investor. Demikian juga real estate untuk investment trust atau REITs syariah ini juga sudah berkembang, dan ini ternyata sudah diambil oleh beberapa aplikasi yang mereka coba untuk bagaimana berinvestasi sesuai syariah, khususnya nanti di real estate atau di perumahan. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Tadi saya sebutkan bahwa pemerintah saat itu masih mendominasi market share dari sukuk. Maksudnya bahwa sukuk yang ada selama ini itu masih banyak itu dikeluarkan dari oleh pemerintah ya, baik melalui pemerintahnya ya ataupun juga melalui BUMN yang ada. Ya, data-data menunjukkan ya hampir semua BUMN itu dari mulai PLN bahkan juga ke Pertamina, kemudian juga di kereta api juga, kemudian juga beberapa terutama nanti proyek-proyek ada misalnya itu pembangunan UIN di Manado, kemudian juga di asrama haji di Makassar, kemudian juga jembatan di Papua, kemudian juga di ada public services di NTB gitu, di Lombok dan sebagainya, itu juga masih memang didominasi. Nah, ke depan kalau kebijakan terkait dengan sukuk ini bisa dikeluarkan oleh perusahaan yang memang dia itu ingin melakukan ekspansi dari bisnisnya, ini akan menjadi satu yang luar biasa sekali, dan ini menjadi satu kekuatan ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, berikutnya juga terkait dengan perbaikan secara terus-menerus terkait dengan akad agar sesuai dengan syariah. Ini ya mungkin saya bisa masukkan, bisa berikan semacam masukan. Pertama adalah atau kritik bisa juga. Pertama mungkin dari sisi kepemilikan ya. Ini nyambung aplikasinya dari pembicara-pembicara sebelumnya kemarin tentang harta gitu ya. Bagaimana harta itu ya kemudian memang harus harus dimiliki. Nah, tentu saja dalam konteks fikih kontemporer, al-qabd ya, kepemilikan atau penguasaan itu tidak hanya yang sifatnya itu bendanya, tetapi juga bisa terwakili oleh surat-suratnya atau surat kepemilikannya. Nah, ini diawali dengan bagaimana sukuk itu sejatinya memang betul-betul bukan hanya diarahkan kepada bukan hanya itu hanya semacam khilatul fiqh ya, khilatul fikih, di mana umpamanya nih saya punya sukuk di satu bangunan tertentu umpamanya gitu, tapi ketika kita di sana ya itu nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena itu hanya sebagai keterwakilan, bukan